Halo Ria Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mela Marlina, di channel Assalam Education. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi sosiologi semester 2 untuk kelas 11 ya. Kalau semester kemarin kita sudah membahas 3 bab. Nah, kali ini di semester 2 kita akan membahas 2 bab. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk dulu ke bab 4 ya. Bab 4 ini yakni tentang konflik sosial. Oke, seperti yang sudah kita tahu, setiap orang di masyarakat pasti pernah mengalami yang namanya konflik. Pengalaman konflik seseorang dan orang lain juga pasti berbeda-beda. Nah, sebelum kita tahu dan ingin mendalami konflik itu sendiri, kita harus tahu dulu nih, konsep konflik itu apa sih? Karena masih banyak orang yang memang belum memahami konflik sepenuhnya. Oke, konflik itu sendiri yakni adalah suatu proses di mana seseorang atau sekelompok orang yang ingin mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak yang lain atau pihak lawan. Nah, menentangnya itu bisa dengan cara ancaman maupun secara kekerasan. Nah, jadi kita bisa ambil kata kunci dari konflik itu, yakni di dalamnya ada pertentangan, terus di dalamnya juga ada pro dan kontra. Pro itu adalah pihak yang mendukung, sedangkan kontra itu adalah pihak yang menentang. Nah, di dalam konflik itu ada ancaman maupun kekerasan. Nah, itu tadi ya kata kunci dari konflik. Nah, kita lanjut ke faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, konflik itu sendiri dilandasi oleh beberapa faktor umum. Nah, yang pertama itu perbedaan antar individu. Nah, seperti yang kita tahu, setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya pendapatnya masing-masing ya, punya keyakinan masing-masing, sehingga seringkali perbedaan antar individu ini menyebabkan terjadinya konflik. Nah, contohnya dalam sebuah kantor atau dalam ruangan kantor itu ada karyawan yang memang beda selera ya saat bekerja. Ada karyawan yang memang suka mendengarkan musik keras-keras ya ketika kerja, tapi ada juga karyawan yang lain yang memang sukanya dengan kondisi yang tenang, damai, adem gitu ya. Nah, ketika dalam satu ruangan itu ada mereka berdua, nah itu beda selera sehingga bisa terjadi perdebatan. Aku mau sambil pakai musik, jangan pakai musik, aku berisik nih kerjanya jadi nggak konsen. Nah, itu ya ada gambaran konflik yang terjadi di kantor. Oke, next ke faktor yang selanjutnya yakni tentang perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, kita di Indonesia terlahir dari kebudayaan yang berbeda-beda. Ada orang Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Masing-masing punya nilai dan normanya sendiri. Nggak bisa nih aturan di Jawa Barat atau di Sunda mau disamain dengan aturan yang orang Jawa. Nah, itu pasti akan terjadi konflik ketika kita saling tidak setuju dengan kondisi tertentu. Nah, kalau perbedaan latar kebudayaan ini biasanya menyangkut kepribadian seseorang yang dibentuk sejak lahir di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakatnya. Oke, kita langsung aja ya ke contohnya. Kalau di latar belakang kebudayaan, itu misalnya seorang anak yang biasa tumbuh di lingkungan keluarga yang tradisional, kemudian dia bertemu dengan anak yang tumbuh di lingkungan yang modern. Nah, itu bisa menimbulkan terjadinya konflik karena berbeda budaya. Dia biasa hidup misalnya mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Kalau yang tradisional mungkin dia adatnya masih suka digunakan, tetapi ketika bertemu dengan orang yang modern yang mohon maaf bahasanya bahasa gaul, dia tidak mengerti, kemudian salah paham sehingga bisa menimbulkan yang namanya konflik. Oke, faktor yang selanjutnya yakni perbedaan kepentingan. Nah, setiap orang dalam kehidupan itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kepentingan ini seringkali menimbulkan yang namanya konflik. Kepentingan itu macam-macam. Ada kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, saya ambil contoh saja ya, contoh konflik yang dilandasi oleh faktor kepentingan. Misalnya, seorang direktur di perusahaan, nah, karena dia punya tujuan untuk menghemat biaya produksi, nah maka dari itu dia terpaksa untuk memotong gaji karyawan
atau bahkan mem-PHK karyawannya. Nah, namun di pihak karyawan yang merasa dirugikan itu menjadi kontra karena tidak terima gajinya dipotong atau bahkan di PHK mendadak. Nah, padahal tujuan direktur itu adalah untuk mengembalikan kondisi ekonomi perusahaan. Nah, itu dia ya. Jadi, kepentingan karyawan dengan kepentingan direktur itu menimbulkan terjadinya konflik. Oke, faktor yang terakhir. Nah, ini faktor yang dilandasi oleh perubahan sosial. Nah, seperti yang kita tahu, masyarakat itu senantiasa mengalami yang namanya perubahan. Perubahan itu tidak bisa kita hindari ya. Perubahan kecil, perubahan besar. Nah, masyarakat pasti akan mengalami itu. Nah, ketika masyarakat tidak siap mengalami perubahan, maka masyarakat pasti akan mengalami yang namanya konflik. Contohnya dalam perubahan sekarang saja. Sekarang kita mengalami perubahan di segi kesehatan ya, kesehatan sosial budaya sebagai terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini memunculkan banyak perubahan di berbagai bidang sehingga banyak juga orang yang berkonflik akibat COVID ini. Kalau kita rajin baca berita ya, itu kasus yang sekarang itu ada kasus yang kerumunan Habib Rizik, itu juga akan menimbulkan konflik dengan pemerintah. Kemudian dari skala kecil itu contohnya konflik orang tua dengan sekolah, atau ya contohnya dalam sekolah itu konflik antara orang tua dengan sekolah, kesalahpahaman dengan guru ya terkait tugas siswa, itu juga ternyata dapat menimbulkan yang namanya konflik. Kata siswa, saya sudah mengumpulkan tugas nih Bu, tapi kok nilainya kurang. Pada akhirnya orang tuanya protes ke sekolah, maka timbullah konflik. Padahal di dalamnya terjadi kesalahpahaman. Nah, itu juga sebagai terdampak dari perubahan sosial COVID-19. Nah, itu tadi ya 4 faktor umum penyebab terjadinya konflik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang dampak dan solusi untuk mengatasi konflik. Sekian pertemuan kali ini ya, semoga materinya bermanfaat untuk anak-anakku semua. Nah, untuk kalau ada pertanyaan ya nanti silahkan komen di bawah video ini ya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.